Halo semua, balik Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikoper si orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan? Seperti biasa, Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan alur film terbaik versi saya sendiri. Sebelum banyak yang bahas, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bisa dibilang perlu konsentrasi maksimal karena selain ceritanya yang hyper menegangkan, film ini dihiasi banyak plot dan kejutan. Pokoknya tonton sampai jebleh, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan seorang mahasiswi bernama Emily yang sudah biasa nyambi bekerja sebagai babysitter di rumah Pak Wali Kota. Biasalah jeng, daripada nongki gak jelas, Emily memilih bekerja untuk mencari tambahan biaya kuliah. Let's lock him in then. Oh jeez. Emily memang sudah terlatih menghadapi para bocil yang kadang kelakuannya kayak setan. Dimana semua itu karena Emily dulunya selalu dirawat sang kakak sewaktu di kampung. Setelah para bocil polor, tiba saatnya Emily bersenang-senang melampiaskan keseruan masa mudanya yang direnggut oleh kesulitan ekonomi. Pesta auto berhenti saat Emily mendengar kedatangan majikannya. Ia pun langsung pasang wajah peri baik hati sebelum si majikan mengetahui kelakuannya. Akan tetapi ia heran karena tidak mendengar lagi suara orang yang mendatangi rumah. Emily sadar jika ia sudah salah sangka. Tak lama kemudian ia melihat dogi majikannya sudah terkapar tak bernyawa. Sekembalinya ke rumah, Emily melihat tulisan yang ia pikir adalah perbuatan para bocil yang sepertinya belum tidur. Lalu ketika ia cek, salah satu bocil sudah menghilang di tengah kondisi kamar yang acak-acakan. Dicarilah tuh si anak bangor, dan ternyata ia sedang anteng dengerin radio di kamar sebelah. Namun si bocil membantah telah membuat tulisan yang seolah suka terhadap Emily. It's bedtime. It's only You almost had me with the note. Untuk kedua kalinya, Emily melihat tulisan yang memiliki arti "jadilah milikku". Ia pun berusaha mengingat apa mungkin ini adalah perbuatan teman-teman kampusnya. Mr. Gray? Emily merasa anak majikannya itu sudah keterlaluan mempermainkannya. Lalu ia menyuruh si bocil segera tidur daripada sok-sokan bikin prank. Dua tahun kemudian kita beralih ke seorang remaja bernama Dina, si mahasiswi galau yang sudah seminggu diam-diaman dengan pacarnya. Perayaan Halloween pun sudah seperti hari tangkurak nasional di tengah kesedihan Dina yang sudah tidak dihubungi oleh pacarnya. Dina ditemui teman dan si pacar yang katanya ingin memperbaiki hubungan. Lalu pria bernama Willis ini mengusir temannya yang hobi ngerekam apapun yang ditemuinya. Are we good? Dina langsung pergi ke toko daripada meladenin si pacar yang segitu mudahnya minta akur. Bu. You finally decided on a major? ACE inhibitors. He said he called. He said these were making him nauseous. Kemudian kita beralih ke rumahnya Pak Serip yang mendapatkan paket non-COD tapi entah dari siapa. Penasaran dong. Lalu ketika Pak Serip buka, ternyata kotak misterius ini berisi remote garasi Pak Wali Kota. Teman Dina yang bernama Heidi begitu heboh karena sejak lebaran kemarin mereka baru ketemu lagi. Apalagi Dina membawakan teh upet kesukaan mereka meskipun kali ini rasanya sedikit aneh. Oh, better. Our cute boys. You should enroll.
I totally tanked the SAT. Mereka saling curhat termasuk ngomongin kesibukan Heidi yang bekerja sebagai babysitter di rumah Pak Serif. Obrolan mereka pun lanjut ke sesi gibahin Pak Serif yang merupakan seorang duda semenjak kematian istrinya. Sejenak Heidi pun kepikiran apa jadinya jika ia menjadi istri Pak Serif yang tergolong pria tampon meskipun sudah tuwir. Setelah mendapatkan paketan tadi, Pak Serif mendatangi bekas rumah Pak Wali Kota, di mana seperti yang kita tahu rumah ini adalah tempat dulunya Emily bekerja dan ditemukan tewas mengenaskan. Pak Serif pun bingung apa alasan si pengirim paket yang seolah sengaja mengingatkannya akan kasus kematian Emily yang sudah ditutup kepolisian. Dina? He's in the den. Hey, Dad. Remote to your house. It doesn't make any sense. Paul Gray said that remote is missing when he got home. Sekembalinya ke kantor, Pak Serif mendapatkan paket misterius lagi. Tapi kali ini isi dalam paket berupa sebuah kaset yang berisi rekaman video. Hello? Para polisi tahu bahwa pria ini adalah seorang warga yang ditemukan tewas dengan luka soek di punggungnya. Mereka pun tidak menyangka bisa melihat rekaman pria bernama Davis ini sebelum ditemukan tewas setahun yang lalu. Terjawab sudah nasib apes Davis yang ternyata dihabisi oleh sosok bertopeng. Akan tetapi Pak Serif tidak bisa berbuat banyak mengingat kasus Davis sudah ditutup juga. Di sisi lain, Heidi yang mendadak mencret meminta Dina untuk menggantikannya sebagai babysitter nanti malam. Terlebih ia gak mau kehilangan pekerjaan ini jika sampai Pak Serif kecewa kepadanya. Terlihat Dina pun bingung antara membantu teman atau menunggu ayahnya yang sedang sakit. I don't know what to think, Butch. Pak Serif berniat pergi ke lokasi kematian Davis untuk mencari petunjuk tentang orang yang sudah 2 kali memberikannya paket. Lalu ketika hampir sampai, ia bertemu sahabatnya yang merupakan anggota polisi hutan yang dulu menemukan jasad Davis. Kemudian Pak Serif menceritakan beberapa paket yang ia terima, yang menurutnya adalah petunjuk tentang siapa pelaku yang telah menghabisi Davis. Bu Paul Hood pun minta dikabari jika mendapatkan petunjuk baru akan sosok psikopeng atau psikopat bertopeng yang diceritakan Pak Serif. Have a good day. Okay, what are you thinking? Sekian lama mencari, mereka hampir menyerah karena tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi tiba-tiba mereka menemukan kotak kardus imut yang berisi rekaman video lagi. That's the same writing. Kali ini mereka melihat rekaman sebelum Emily tewas mengenaskan. Dan dari rekaman ini pula Pak Serif melihat keberadaan mobil Chad yang terparkir di depan rumah Pak Wali Kota. Pak Serif pun menduga Chad adalah pelaku yang telah menghabisi Davis dan Emily. Apalagi pria itu hobi ngerekam apapun dengan kameranya. Singkat cerita, Dina mendatangi rumah Pak Serif untuk menggantikan Heidi yang masih terbaring mencret. Dina pun langsung dihadapkan dengan anak Pak Serif bernama Max, si bocil kesepian semenjak ditinggal sang ibu yang tewas akibat kecelakaan. Patty said you two are best buds. She doesn't like the bugs either. Dari perkataan Max, Dina merasa bocil gaming ini seolah sudah punya ikatan batin dengan Heidi. Tapi meskipun demikian, Max mudah akrab hingga memudahkan pekerjaan Dina. Centipede? Singkat cerita, Pak Serif telah menangkap Chad yang dituduh sebagai orang yang telah membunuh Davis dan Emily. Kemudian Chad membantah meskipun ia memang hobi merekam plus mengoleksi banyak kaset seperti yang diberikan oleh Pak Serif. You like filming people, don't you? I know Peep and Tom. Is this your latest? I know that you can't do this. Okay. Pak Serif masih tetap dengan tuduhannya dan tidak mau mendengar semua sangkalan Chad. Ia pun gak peduli sekalipun Chad mengancam akan menuntut Pak Serif yang asal tangkap. An accessory. You have something I can make that work. Kembali ke rumah Pak Serif ketika Dina sudah bete jadi kambing conge. Lalu ia mengajak Max untuk bermain atau nge-explore nih rumah gedong. Minimal maksimal jangan main Roblox versi burik seperti ini. Come on. That's what I thought. Come on, this way. Got a lot of stuff.
I want to show you my room. Oh, yeah, I can't wait to see it. So cool, Dina. Max mendadak bersedih saat melihat foto almarhum ibunya. Akan tetapi ia berusaha tetap ceria takutnya merusak suasana kebersamaan mereka. Let's go see the coolest room in the house. Hello, Dina. Max menunjukkan radio yang biasa ia gunakan ketika bermain polisi-polisian bersama ayahnya. Lalu ketika mereka lanjut bermain, Pak Sheriff sedang mengecek semua kaset milik Chad. Tapi yang mereka lihat hanyalah rekaman gaje termasuk rekaman pertemuan Willis dengan Dina. We've got a bogey. All right, let's eat. Calder. Are you dead? Okay. Dina sadar sosok misterius itu bukanlah Max. Sementara Max yang berada di rumah tidak tahu akan bahaya yang sedang mengintai mereka. Hello, Arnold residence? Dina sedikit merasa lega saat dihubungi oleh Pak Sheriff. Akan tetapi Dina memilih bungkam karena menganggap sosok yang tadi adalah seorang tetangga yang sedang gabut. Lalu Dina meminta Pak Sheriff untuk jangan khawatir karena Max sedang bermain polisi-polisian bersamanya. Bye, Dina. Are you in the dark? Hey, what the hell was that? Si anggota merasa bahwa mereka gak perlu menahan Chad yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan psikopat bertopeng. Tapi bukannya didengar, Pak Sheriff malah akan mendatangi Willis yang menurutnya bisa saja ikutan terlibat. Chief. Mereka kini sedang nobar film horor yang menurut Max adalah film kesukaan ibunya. Lalu setelah memberikan cemilan plus minuman kepada Max, nih bocah bau matahari akhirnya ngantuk juga. Those are big words. Do you want me to? Yeah. Saat berada di depan apartemen Willis, Pak Sheriff melihat hiasan Halloween yang sama persis dengan yang digunakan si pelaku pembunuhan. Hingga ia pun semakin yakin bahwa Willis adalah sosok psikopat yang selalu direkam Chad ketika beraksi. Di sisi lain, Dina sedang harap-harap cemas takut orang misterius tadi kembali nontonin rumah Pak Sheriff. Ia pun terlihat waspada jika sampai orang itu masuk apalagi sampai berbuat sesuatu. Dina auto panik setelah mendengar jeritan seekor dogi. Kemudian ia langsung pergi keluar dan mencari pelaku yang bisa saja melukai si dogi. Here, boy. Dugaan Dina benar bahwa seseorang telah membunuh si dogi yang tidak memiliki kalung atau tanda pengenal ini. Kejadian ini pun sama persis dengan yang dialami oleh Emily, plus penemuan dogi tak beridentitas seperti yang ditemukan oleh Bu Polhood. Keadaan mendadak seperti film horor ketika pintu rumah nutup dan terbuka dengan sendirinya. Kemudian Dina kembali ke rumah dan gercep mengunci pintu. Padahal seseorang sudah berhasil masuk ke rumah Pak Sheriff. Pak Sheriff merasa bahwa kamar Willis sedang kosong. Keadaan ini jelas mempermudah Pak Sheriff untuk mencari petunjuk di tempat pacarnya Dina itu. Dina merasa seseorang sudah masuk ke dalam rumah, namun ia memastikan kembali takutnya suara tadi cuma perasaannya saja. Max? Dikira apaan? Ternyata suara-suara itu berasal dari TV yang masih menyala. Dengan teknik maling yang tidak diperlihatkan, Pak Sheriff berhasil masuk ke kamar Willis. Dan dari kamar Willis ini, Pak Sheriff menemukan beberapa kalung dogi. Penemuan kalung dogi dan kaset membuat Pak Sheriff semakin yakin bahwa Willis dan Chad memang sekongkol untuk melakukan pembunuhan acak. From Emily.
Dina makin merasa di film horor saat koran kematian istri Pak Sherip sudah terpampang dengan jelas. Lalu ia berniat untuk menghubungi Pak Sherip atas semua keanehan yang terjadi. Saat Dina akan mengecek sebuah ruangan, kita kembali ke Pak Sherip yang kini sudah mendapatkan petunjuk baru. Lalu tanpa berlama-lama, Pak Sherip melihat isi rekaman yang memperlihatkan detik-detik kematian istrinya yang ternyata bukan murni kecelakaan. Sementara Chad akhirnya dibebaskan karena tuduhan kini mengarah kepada Willis. Kemarahan Pak Sherip sudah tak terbendung saat menyangka Willis adalah pelaku yang telah menghabisi istrinya. Di waktu yang sama, Dina menemukan foto-foto Emily berikut kematian tragisnya di ruang kerja Pak Sherip. Keberadaan seseorang di dalam rumah membuat Dina langsung menghubungi kantor polisi ketika Pak Sherip meluapkan kemarahannya kepada Willis. Lalu Willis berkata bahwa ia cuma disuruh seseorang untuk mengirimkan rekaman video tadi kepada Pak Sherip. Akan tetapi Willis tidak menyebutkan siapa orang yang telah menyuruhnya. Pak, ada penemuan bom. Pak Sherip langsung mengerahkan semua pasukan saat mendapatkan laporan seorang warga yang menemukan tas misterius di sebuah toko dan diduga adalah sebuah bom. Di saat itu pula, sosok psikopat bertopeng sedang mengintai Max yang sedang tidur ketika Dina masih sibuk menelepon polisi. Chief, there is no bomb. Singkat cerita, Dina berhasil membalikkan keadaan setelah berhasil menangkap sang psikopat yang sedang menonton rekaman Emily yang merupakan adiknya Dina. Dina yang kini ikut-ikutan memakai kostum psikopat pun sebenarnya sudah tahu siapa orang yang sudah menghabisi adiknya 2 tahun lalu itu. Hingga diam-diam Dina pernah masuk ke rumah sang psikopat dan menemukan banyak kaset rekaman video plus sebuah buku diari. Dan asal kalian tahu guys, sosok psikopat pembunuh Emily dan Davis adalah Bu Polhood yang bernama Alice. Dari buku diari Alice, Dina tahu bahwa wanita ini suka kepada Pak Sherip, hingga ia pun telah dengan tega membunuh istri Pak Sherip dan merekayasanya seolah sebuah kecelakaan mobil. Dina pun tahu bahwa malam ini Alice akan menghabisi Max. Makanya, Dina sengaja membuat temannya mencret agar dirinya bisa berada di rumah Pak Sherip dan melakukan pembalasan kepada Alice. Lanjut, Dina pun mengamankan Max dan menyuruh Willis agar membawanya ke rumah Heidi. Sementara si bocil yang di kamar sebenarnya adalah sebuah boneka untuk menipu Alice. Lanjut, Dina pun mengalihkan perhatian para polisi agar tidak ada yang bisa menggagalkan pembalasannya kepada Alice. I think there's a bomb in it. Do you want to play a game? Alice mencari senjata untuk melawan Dina yang kini akan menjadi sosok psikopat. Bahkan Dina meniru kebiasaan Alice yang hobi menebar tulisan sebelum melakukan aksinya. Saat Alice sudah masuk di permainan Dina, para polisi yang sudah mengecek CCTV akhirnya tahu bahwa Dina adalah orang yang telah membuat prank. Sementara Alice masih sibuk mencari Dina yang masih bersembunyi. Waiting for the perfect, waiting to see. It's scary, powerful. I know everything. Warmer. Setelah beberapa kali gagal, kali ini Alice merasa yakin Dina sedang berada di sisi hutan. Lalu dengan tampilan horor, Dina menantang Alice untuk segera menghadapinya. Where are you? Right here. You murdered my sister. Dina meluapkan kesedihan saat keluarganya kehilangan Emily. Lalu tiba saatnya ia membalas Alice yang entah apa alasannya telah menghabisi Emily.
Dina auto-kelenger oleh serangan Chad yang ternyata sekongkol dengan Alice. Lalu Alice menyuruh Chad untuk segera menyekap Dina. Pak Sheriff bergegas pulang ketika Dina tidak bisa dihubungi. Ia pun tambah panik saat mengetahui para polisi masih sibuk ngurusin prank bom. It's a geyser. The tourniquet on it, alright? I'm not a doctor. Dina memberitahu awal mula kecurigaannya kepada Alice sewaktu pemakaman adiknya. Karena bagi Dina terasa janggal kalau polisi hutan datang padahal kenal juga kagak. Lalu ketika Dina bertanya apa alasan Alice membunuh Emily, Chad berkata bahwa pacarnya ini paling jago mendalami peran psikopat yang nyata untuk filmnya. Why her? Why not? You didn't. Mereka mendengar panggilan Willis yang sedang mencoba menghubungi Dina. Kemudian Chad gercep merebut radio yang sebenarnya sudah dimodifikasi Dina. Does you want? Hulu si Chad langsung mancaura oleh radio yang sudah dimodif menjadi sebuah bom. Kenyataan ini membuat Alice emosi karena teman psikopatnya sudah pindah alam. Singkat cerita, Alice kembali menyekap Dina dan akan melanjutkan film yang ia buat bersama Chad. Ia pun berjanji akan memperlakukan Dina seperti Emily yang ia habisi dengan cara perlahan. Wasn't she? Alice meledek Dina yang menurutnya gak mungkin bisa balas dendam kepadanya. Lalu tiba saatnya Dina merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Emily. So far as to draw me into her little web. Big sis. You will too. You forgot one thing. Untung saja Bang Kumis keburu datang dan berhasil menyelamatkan Dina. Namun ketika melihat Alice, Pak Sheriff heran kenapa sahabatnya ini berada di rumah. Mulai deh, Alice bersandiwara dan menuduh Dina sebagai sosok psikopat yang mereka cari. Please, you have to believe me. I could show you what she did. Pak Sheriff tidak semudah itu ditipu oleh Alice karena pria ini bisa dibilang senasib dengan Dina. Bahkan Pak Sheriff bisa menebak bahwa Dina adalah pengirim semua video yang ia terima. Dan setelah semuanya terungkap, mereka sepakat untuk menutupi kengerian ini. Pak Sheriff pun akan merekayasa kematian Chad dan Alice menjadi dua sejoli yang terlibat cekcok dan berakhir dengan bundir. Semua kekacauan ini berawal dari kelakuan Chad yang hobi membuat film bertemakan psikopat. Lalu dengan bantuan Alice sebagai pemeran utama, mereka sudah beberapa kali menghabisi orang termasuk Emily dan istrinya Pak Sheriff. Sementara kesedihan yang dirasakan Dina menjadi awal mula pembalasan ini terjadi. Persiapannya pun gak main-main, karena selain menunggu waktu yang tepat, Dina secara bertahap berkoalisi dengan Pak Sheriff yang sama-sama kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan bisa kita lihat kan, perjuangan panjang Dina akhirnya berhasil membalaskan kematian adiknya. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Way back before we blew it all.